Hai, sebelum kita mulai lebih jauh lagi, yuk kita lihat dulu gambar-gambar berikut ini. Data yang baru saja kita lihat merupakan hasil survei dari sebuah lembaga di Amerika Serikat yang merupakan satu dari sekian banyak negara yang kini menyetujui keberadaan orientasi homoseksual ini secara hukum. Nah, meskipun negara kita, Indonesia, tidak termasuk di dalamnya, melainkan masih bertahan pada posisi menolak keberadaan daripada orientasi seks ini secara legal, tetapi bukan berarti itu menjadi alasan kita untuk tidak sama sekali memperhatikan keadaan dunia saat ini, khusus dalam topik ini, homoseksualitas. Nah, apalagi globalisasi telah membuat kita lebih mudah dalam bertukar informasi, bahkan budaya, mulai teknologi yang juga terus berinovasi. Nah, balik lagi tuh ke hasil survei yang tadi ada di awal. Hasil survei itu menyatakan bahwa jumlah penduduk yang mengidentifikasikan dirinya sebagai homoseksual, entah itu gay ataupun lesbian, ternyata didominasi oleh kalangan muda, dan pertumbuhannya pun bisa dibilang cukup pesat. Hal ini pun pada akhirnya melahirkan sebuah pertanyaan yang gak jarang disampaikan kepada tokoh-tokoh gereja ataupun komunitas gereja lainnya, yaitu apakah homoseksualitas adalah dosa? Hari ini kita akan sama-sama melihat topik ini dan berusaha untuk menjawabnya dari perspektif iman kekristenan. Tentu saja semua argumen yang disampaikan akan didasarkan pada Alkitab yang adalah firman Allah. Kita percaya Alkitab adalah sumber kebenaran yang objektif, yang di dalamnya kita menemukan siapa itu Allah dan siapa kita di hadapan Allah. Pertama-tama, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita harus terlebih dahulu memahami dua kata kunci yang ada di dalam pertanyaan ini, yaitu homoseksualitas dan dosa. Oke, homoseksualitas sendiri berdasarkan KBBI memiliki arti kecenderungan untuk tertarik kepada orang lain yang sejenis. Menurut banyak sumber, homoseksualitas bukan sebuah hal yang baru pada zaman modern ini, melainkan sudah ada sejak zaman Romawi dan Yunani kuno, yang bahkan pada saat itu homoseksualitas merupakan hal yang biasa. Hanya saja pada waktu itu yang lebih sering berkembang ialah relasi antara sesama jenis antara seorang pria dewasa dengan seorang pria yang usianya cenderung lebih muda. Nah, salah satu tokohnya ialah Sokrates, sebagaimana sering digambarkan oleh Plato, muridnya. Sokrates digambarkan sebagai seorang homoseksual yang tertarik pada laki-laki yang usianya lebih muda. Misalkan saja Alkibiades. Alkibiades ini adalah seorang bangsawan sekaligus jenderal di zaman Athena waktu itu. Jika dilihat dari usianya, Alkibiades ini sekitar 19-20 tahun lebih muda dari Sokrates. Menurut Sokrates, hanya melalui hubungan antar sesama laki-laki saja, the idea of beautiful body can be achieved. Sedangkan hubungan heteroseksual hanya ditujukan untuk bereproduksi saja. Nah, kalau mau ditarik lebih jauh lagi, sebenarnya di dalam Alkitab, sejak kitab Kejadian, homoseksualitas telah menjadi sebuah budaya di kota Sodom dan Gomora. Nah, dalam Kejadian 19 dikisahkan ada dua orang malaikat yang bertamu ke rumah Lot di kota Sodom. Kemudian pada ayat yang keempat, dikatakan bahwa, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Ayat yang kelima, mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Kata pakai di sini, jika kita lihat dengan bahasa aslinya, diambil dari kata unedaah, yang berakar pada kata yada. Nah, kata yada secara hurufiah memiliki arti to know atau mengenal. Namun, di dalam beberapa konteks tertentu, kata yada dapat berarti bersetubuh, sebagaimana ada di dalam Kejadian 4 ayat 1 ketika relasi Adam dan juga Hawa. Dan arti yang sama juga berlaku pada Kejadian 19 ayat 5 ini. Nah, melihat desakan yang semakin tinggi dari warga kota saat itu, Lot akhirnya sempat menawarkan kedua anak perempuannya kepada warga kota untuk mereka pakai, ketimbang kedua tamu yang dimiliki oleh Lot. Namun, menarik respon dari warga kota saat itu ialah menyahlah. Mereka menolak untuk bersetubuh dengan kedua anak perempuan Lot dan memilih untuk tetap memaksa Lot untuk memberikan kedua tamunya yang saat itu mereka lihat sebagai kedua orang pria. Pada akhirnya, kita pun sama-sama tahu kalau Tuhan menghukum kota itu sesaat setelah Lot dan keluarganya keluar dari kota itu. Karena adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Kejadian 13 ayat yang ke-13. Dari sini, yuk kita lihat definisi dari dosa itu sendiri. Nah,
Di dalam buku Pudarnya Konsep Dosa dalam Dunia Kekinian yang ditulis oleh pendeta Daniel Lucas Sukito, dosa secara umum diartikan sebagai pemberontakan terhadap Sang Pencipta, pelanggaran terhadap hukum Allah, serta penyangkalan terhadap struktur ciptaannya. Pemberontakan, pelanggaran, dan penyangkalan tersebut bisa terjadi secara etikal maupun epistemologikal yang dimanifestasikan dalam posisi, itu bisa dibilang status, kecenderungan pikiran atau disebut habitus, dan perbuatan atau biasa disebut aktus. Stop it. Get some help. Tenang, kita akan melihat secara tepat dan cepat 3 hal ini. Yang pertama ada status. Dosa secara status, itu berarti dosa dalam iman kekristenan telah menjadi status yang dimiliki setiap orang. Entah mereka mengakui atau tidaknya keberadaan dosa tersebut, pada dasarnya setiap manusia telah jatuh ke dalam dosa yang membuat gambaran Allah di dalam diri manusia tersebut telah rusak dan membuat seorang tersebut juga mati secara rohani. Kemudian yang kedua ada habitus. Dosa secara habitus adalah dosa menjadi sebuah kecenderungan yang tidak terhindarkan oleh manusia. Meskipun dosa secara habitus ini bukan merupakan sebuah perbuatan yang nyata dilakukan, namun tetap saja dosa secara habitus telah menjadi sebuah penyimpangan dan pelanggaran terhadap Allah dan ciptaannya. Karena memang pada mulanya setelah Allah menciptakan manusia dan melihat semua yang sudah Ia jadikan, Ia melihatnya sebagai sesuatu yang sungguh amat baik. Maka kecenderungan manusia untuk berbuat dosa pun sesungguhnya telah merusak tatanan yang Allah ciptakan pada mulanya. Nah, yang ketiga ada aktus. Nah, dosa sebagai aktus inilah yang seringkali kita asosiasikan ketika seseorang melakukan dosa. Karena dosa secara aktus ini berarti sebuah perbuatan dosa yang dilakukan secara aktif dan nyata oleh seorang manusia. Oke, dari definisi yang seperti ini mengenai homoseksualitas dan juga dosa, kita sekarang akan membahas sesungguhnya apakah homoseksualitas adalah dosa dari perspektif iman kekristenan berdasarkan firman Allah melalui Alkitab. Sesungguhnya, kisah Lot yang tadi di awal sempat kita bahas di Kejadian 19 merupakan salah satu bukti bahwa homoseksualitas adalah dosa dalam peristiwa di mana warga kota Sodom memaksa Lot untuk memberikan kedua orang tamu prianya yang sesungguhnya adalah seorang malaikat. Pada momen itu, orang-orang yang memiliki hasrat homoseksual terhadap tamu Lot telah jatuh ke dalam dosa secara habitus. Dan kalau kita melihat lebih jauh lagi, sejak Kejadian 13 telah dikatakan Sodom itu jahat dan berdosa. Kemungkinan besar hal yang dimaksudkan salah satunya ialah perilaku immoral dan orientasi homoseksual mereka yang merupakan dosa aktus, karena kemungkinan sudah menjadi budaya yang lumrah dan tentu membuat Allah yang kudus itu geram. Oke, sampai sini mungkin ada orang yang bakal bilang, bentar. Oke, dalam kitab Kejadian Allah menganggap homoseksualitas sebagai sebuah dosa yang tentu saja tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi, kenapa homoseksualitas itu dosa? Bukankah di dalam relasi sesama jenis pun, seseorang dapat berbagi kasih dan juga kebahagiaan? Oke, jadi pertama-tama kita harus mengingat terlebih dahulu nih, desain yang Allah tetapkan bagi manusia dan segala ciptaannya ketika Ia melihat, sekali lagi bahwa segala sesuatu itu adalah sungguh amat baik. Pada hari yang ke-6, dalam Kejadian 1 ayat yang 27, dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarannya. Menurut Allah diciptakannya mereka. Lalu di awal ayat selanjutnya dikatakan bahwa Allah memberkati mereka. Oke, Kejadian 2 ayat 24 mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, semua ini adalah desain awal manusia yang Allah tetapkan sebelum akhirnya manusia itu memilih jalannya sendiri dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Sejak saat itu, segala hal yang semula sungguh amat baik seketika menjadi rusak dan juga menyakiti hati Allah. Sehingga pada dasarnya, seksualitas merupakan ide Allah, dan hal ini Allah tentukan untuk dinikmati oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang sepadan, dan yang juga telah dipersatukan oleh Allah. Nah, ketika manusia mencoba untuk melakukan semua ini dengan cara yang berbeda dari yang Allah semula tetapkan, maka hal itu adalah sebuah distorsi, sebuah korupsi, sebuah disfungsi dari cara Allah semula menetapkannya. Hal inilah yang membuat ketika seseorang memiliki orientasi homoseksual, maka sesungguhnya hal itu adalah penyimpangan atas tatanan semula ciptaan Allah. Yang itu berarti homoseksualitas adalah
dosa. Bahkan, sekalipun orang tersebut belum melakukan hubungan sesama jenis secara langsung dengan orang lain, orang tersebut telah berdosa secara status dan juga habitus, karena keinginannya, kecenderungan hatinya bertentangan dengan rancangan Allah. Tidak hanya dalam perjanjian lama, bahkan dalam perjanjian baru pun, kita akan menemukan kesimpulan yang sama, bahkan lebih eksplisit lagi dinyatakan dalam Kitab Roma, pasal yang pertama, ayat yang ke-23 sampai 27. Pada ayat yang ke-24 dikatakan bahwa karena itu Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka akan kecemaran. Ini adalah dosa secara habitus. Kemudian dilanjutkan dengan sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ini adalah aktus. Nah, kecemaran yang dimaksudkan Paulus ialah berada di ayatnya yang ke-26 dan 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ayat yang ke-27, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Nah, sedangkan ayatnya ke-23 merupakan sebab dari semua yang tadi kita sudah baca sebelumnya. Dikatakan bahwa mereka menggantikan kebenaran Allah dengan berhala. Pada ayat ini, ada sebuah pendapat yang menarik disampaikan oleh John Piper dalam sebuah videonya. Menurutnya, when you exchange the glory of God for idols, the main one that you exchange for the glory of God for is yourself. Maka dengan begitu, salah satu manifestasi daripada penyembahan diri ini ialah keinginan kita untuk juga mengasihi yang sama dengan diri kita sendiri. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan hal itu merupakan orientasi homoseksual. Jadi dosa homoseksual tidak hanya berdiri sendiri, melainkan memiliki semacam relasi yang berakar pada penyembahan berhala yang dalam hal ini adalah diri kita sendiri. Oke, sampai titik ini kita hanya melihat bahwa homoseksualitas itu adalah dosa dan tidak berkenan di hadapan Allah. Namun, ada satu hal juga yang kita harus tetap ingat dan tidak kalah pentingnya, bahwa di dalam iman kekristenan tidak ada dosa yang lebih besar daripada anugerah Allah melalui anaknya, Yesus Kristus. Sekali dibenarkan, kita tidak akan lagi diukur berdasarkan dosa kita, melainkan kebenaran Allah itu turut diperhitungkan kepada kita melalui Kristus. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 11, dikatakan bahwa dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Yang dimaksudkan Paulus di bagian ini adalah kehidupan sebelum orang Korintus yang saat itu dia sedang bicarakan. Sebelum mereka diselamatkan, yaitu penuh dengan keberdosaan. Salah satu di antaranya ialah homoseksual. Kita bisa lihat itu di ayatnya yang ke-9, di kata pemburit di sana. Tetapi dikatakan selanjutnya, teman-teman. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Nah, jika di antara teman-teman yang saat ini menonton video ini, jika ada di antara teman-teman sekalian yang mengidentifikasikan diri sebagai homoseksual, dan kini kalian bergumul di dalamnya, bahkan menyembunyikan diri dari sesama, terlebih dari Tuhan. Ketahuilah teman-teman, kalau menjadi hancur itu, kalau merasakan hancur, bukanlah sebuah kesalahan. Pandanglah pada Yesus dan akuilah kehancuran hati itu, teman-teman. Akuilah bahwa memang diri ini adalah hancur dan lagi berdosa di hadapan Tuhan. Akuilah segala ketidakmampuan kita untuk mengatur, untuk memilih segala sesuatu. Dan izinkan Dia yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Izinkan Dia untuk menjadi satu-satunya penolong bagi dirimu dalam menjalani pergumulan ini. Percayalah ketika kamu telah memberi dirimu disucikan. Sesungguhnya kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Teman-teman hidup di dalam dunia yang telah rusak sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Tidak seketika menjadikan kita orang yang benar, apalagi sempurna.
kita masih dapat bergumul, bahkan jatuh di dalam dosa itu. Namun, ketika kita bergumul akan dosa ini, kita tidak lagi ditemukan bersalah, melainkan diperkenan Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Dosa akan selalu menjadi pergumulan kita orang percaya selama kita masih hidup dalam dunia ini. Maka itu berarti, teman-teman, ketika engkau bergumul atas dosa, yang mungkin dalam hal ini homoseksualitas, sadarilah kalau engkau menjalaninya juga tidak sendirian, melainkan engkau juga bersama dengan seluruh komunitas tubuh Kristus yang sudah juga merupakan tanggung jawabnya menjadi saluran kasih dan kebenaran bagi seluruh dunia yang telah jatuh dalam dosa ini. Maka sekarang teman-teman, setelah engkau menyadari bahwa dirimu hancur, engkau memiliki pilihan untuk mengubah kehancuran itu sebagai dosa atau menjadi sebuah kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jika engkau menentukan untuk dapat mengubah itu menjadi sebuah kemuliaan bagi nama Tuhan, maka berusahalah, berjuanglah untuk melawan keinginan daging tersebut. Dengan terus memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, dengan gerejanya, kiranya engkau senantiasa dikuatkan dan dimampukan untuk melawan keinginan tersebut. Nah teman-teman, sedemikian jauh pembahasan kita kali ini mengenai homoseksualitas dari sudut pandang iman kekristenan. Kiranya apa yang telah disampaikan saat ini dapat menjadi berkat dan membawa perubahan hidup bagi teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. See you.